melakukan tindakan yang secara tidak sadar bertentangan dengan keinginan yang sebenarnya, ya Bu ya. Nah, ini tadi kan dua contohnya, ya Bu ya. Baik, kita langsung ya Bu ya. Nah, contoh yang paling simple, yang paling sederhana adalah itu tadi terlalu luas ya Bu ya. Spesifiknya adalah yang paling kecil adalah ketika anak tadi, misalkan yang opsi kedua tadi adalah dengan kata kuncinya adalah susah diatur. Nah, ketika susah diatur itu orang tua melakukan berbagai tindakan. Contohnya adalah apa? Mencubit. Pernah? Iya, sering. Sama marah. Kalau nggak bisa nurut kan dicubit. Sebagai kepala sekolah sampai geleng-geleng. Gak heran lagi. Mencubit ya Bu ya? Iya, cubit. Nyubit enggak, Pak? Kalau nggak dicewer kupingnya. Enggak. Enggak, kalau aku mah enggak nyubit, tapi mukul. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Beda. Apa namanya ini bukan ini ya Bu ya? Bukan Kan kalau tapi cewek kita sama di sini ibu adalah cubit sharing ya Bu baru. ya. Kita sharing gitu Bu ya. Itu bukan gitu ya Bu ya. Tapi kalaupun misalkan apa namanya hal itu terjadi, itu harus diseringkan, nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Kalaupun mukul sebenarnya boleh nggak Bu? Soalnya nggak boleh, nggak boleh, Mukul boleh nggak saya tanya? nggak boleh. Benar. Benar. Ada. Tapi dijewer boleh, dijewer boleh, dijewer sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh ya Bu ya. Gitu. Sebenarnya nggak boleh. Tapi sekarang gini Bu, kalau mohon maaf kalau ada yang non muslim ya Bu ya, mohon maaf kalau ada yang non muslim. Sedangkan di muslim kalau di agama saya ya, itu ada dikatakan bahwa boleh memukul dari aturannya pinggang ke bawah. Gimana Bu itu? Agama loh Bu, atau misalnya dari spiritual yang Tapi itu kan aturannya kalau memang sudah nggak bisa dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali baru boleh. Tapi kalau masih kita bisa Kendaliin ya. baik. Baik ya Bu ya. Berarti apa penanganannya beda-beda ya Bu ya. Iya. Nah, tapi apakah harus dipukul? Pertanyaan kedua. Tidak ya Bu ya. Ada caranya ya Bu ya. Nah, baik ya Bu ya. Dua opsi itu nggak pilihan. Nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Ada caranya kok Bu. Saya itu hampir jarang menyentuh anak, tapi sering dengan nada tinggi gitu ngomongnya gitu. Kalau mukul itu jarang banget. Ibu bekerja? Enggak, di rumah. Apa nama awalnya bekerja? Iya, betul. Ya Bu ya. Nah, itu bisa nanti saya ulas. Ibu apa namanya bisa nyatet di HP bentar aja. Ibu catat kenapa kok anak ini apa namanya susah apa dikondisikan dengan saya yang awalnya diasuh oleh mertua atau orang tua Orang tua atau siapa? Kalau dari lahir dari sama saya, Betul. Terus? dari lahir tinggal sama orang tua. saya full. Heeh. Sejak lahir saya full dari rumah kerja. Heeh. Berarti nggak pernah apa namanya diasuh sama ibu full ya Bu ya? Berarti itu bisa di save dulu Bu ya. Nanti berarti komparasinya ada dulu, nggak apa-apa. Diasuh sama orang lain, sama diasuh orang sama diri sendiri, Diri sendiri. atau misalkan sama ibunya langsung gitu ya Bu. Ibu save dulu ya Bu ya. Nanti kita ulas di sini, nggak apa-apa Bu. Cuman ini materinya takutnya banyak gitu ya Bu ya, waktunya gitu ya Bu ya. Nah, orang dewasa sering melakukan tindakan sebenarnya. Tadi contohnya adalah mencubit. Nah, mencubit itu ya Bu ya, ketika mencubit habis itu mungkin banyak atau tidak sedikit orang tua yang menyesali tindakannya gitu ya. Menyesal. Atau bahkan ada orang tuanya yang gengsi. Saya bilang kenapa kok Pak asal bilang gengsi gitu. Contohnya adalah apa, nggak mau minta maaf tapi curi-curi pandang lihat tadi dicubit bagian itu merah nggak ya, lihat. Malamnya nangis. Kalau nggak nangis udah diem gitu Malamnya ya, Bu ya. nangis. Tapi di dalam hati merah nggak ya gitu ya. Iya. Gitu ya Bu ya. Nah, ini pernyataan yang kedua. Yang pernyataan ketiga adalah accidental frame. Nah, ini lebih ekstrim lagi dan ini faktanya dilakukan juga ya Bu ya. Nah, orang dewasa sering melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan. Iya. Justru pada saat dia melihat anaknya memerlukan bantuan. Anak ini butuh bantuan. Tapi kok melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Contohnya apa? Nah, ini sering kali contoh ini sebenarnya udah booming ya Bu ya, udah booming dan sering kali saya sampaikan di panting mana aja ya Bu ya. Tetapi saya nggak pengen sebenarnya udah mau ganti contohnya. Tapi kok saya lihat itu aja terus gitu loh Bu, nggak bosen-bosen di mana-mana. Saya lihat perilaku ini terus gitu loh Bu. Para orang tua ini nggak bosen Bu Endang melakukan tindakan kayak gitu. Makanya saya nggak ganti-ganti contohnya Bu Endang.
Karena sampai detik sekarang bukannya makin mereda, makin parah Bu Eka. Makin parah, gitu ya Bu ya. Contohnya apa? Ketika tadi yang susah, tadi kan hanya cubit ya Bu ya. Ada yang susah diatur, dibilang susah. Misalkan contohnya adalah Suruh anak makan. ini semangat masuk sekolah, nak jangan lari-larian. Kemudian anaknya ini jatuh, lututnya berdarah. Ibu bangunin, bersihin celananya, pakai tenaga yang over. Kira-kira sakit gak Bu? Sakit. Sakit gak Bu? Sakit. Ibu denger saya nyablok aja sakit Karena gak Bu? kesel, nggak menurutin omongan. Ya, saya itu bersihin celananya Pak gitu. Tapi ibu apa namanya ini variasinya beda-beda. Ada yang lebih ekstrim, gitu ya Bu ya. Ada yang lebih ekstrim dari itu. Bahkan ada yang sampai dipukul, udah sakit, lututnya berdarah harusnya dibersihin dulu, tapi malah ditambahin, ya Bu ya. Malah ditambahin. Karena apa? Hanya karena dia itu lari jatuh, gitu ya Bu ya. Puas habis itu? Belum Puas? puas. Belum puas. Puas nggak melakukan tindakan seperti itu? Belum puas. Pasti Belum ada yang puas. puas Pak. Belum puas. Iya Bu ya. Ini sekaligus evaluasi diri ya Bu ya. Nah, 3 problem ini sebenarnya ada satu lagi, tapi nanti habis ini ya Bu ya. Nah, problem permasalahan ini yang dialami oleh para orang tua, gitu ya Bu ya. Para orang tua ketika mengasuh ya Bu ya. Tadi problem si anak, problem si orang tua, gitu ya Bu ya. Tapi perlu diketahui sebenarnya semua ini juga ada awalnya. Ada awalnya ya, ujung-ujung datang problem ini ya Bu ya. Baik, kita langsung masuk. Ya, kenapa problem permasalahan ini mulai timbul? Karena sejak awal pendidikan dalam kandungan, ya Bu ya. Ini fakta. Ada yang lagi isi atau lagi hamil? Nah, kalau ya. Nah, sejak awal pendidikan dalam kandungan, kita perlu tahu bahwa ketika proses pendidikan dalam kandungan ini teori ini nggak hanya sekedar teori ya Bu ya. Ini ada 40 orang ibu hamil yang menjadi ini Bu, riset. 40 orang ibu yang sedang hamil. Ini jadi riset ya Bu ya. Jadi uji coba. Ya Bu ya, jadi praktek gitu ya Bu ya. Nah, proses pendidikan ini berlangsung menurut Jalinot dimulai sejak dalam kandungan dari 4 bulan dalam kandungan gitu ya Bu ya. 4 bulan prenatal. Berarti kalau kita pahami di Muslim atau misalnya kita Islam ya, itu 4 bulan dalam kandungan sudah diberikan apa? Nyawa, sudah diberikan roh, gitu ya Bu ya. Itu 4 bulan dalam kandungan, gitu ya Bu ya. Nah, ketika 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan dan seterusnya, itu mulai membentuk dari 4 bulan itu lapisan otak pertama. Lapisan otak pertama. Jadi ketika lahir itu benar-benar lapisan otak pertama itu masih tipis banget Bu. Makanya kan ibu pernah lihat anaknya baru lahir itu kan di sininya kayak berdenyut terus ya Bu. Iya. Itu tipis banget Bu. Itu benar Bu, lapisan otak pertama itu terbentuk dan itu masih tipis banget Ibu ya. Nah, kemudian 3 bulan postnatal berarti di sininya sudah lahir ya Bu ya. Dalam kandungan itu sudah bisa belajar atau misalnya merasakan yang namanya atau muncul yang namanya rasa takut dan senang, sudah bisa. Makanya responnya itu hanya takut dan senang ketika saat dalam kandungan. Respon ketika nendang itu bisa itu senang, bisa itu Lapar. kalau lapar ya Bu ya. Lapar itu untuk anak usia segitu atau sejak dalam kandungan itu kita tidak bisa simpulkan kalau itu lapar. Karena apa? Kalaupun anak sejak dalam kandungan itu nggak akan kekurangan makanan. Kalaupun ibu nggak konsumsi sesuatu, yang akan serap oleh si anak tersebut adalah darah ibu. Darah, ya Bu ya. Ini ya Bu ya. Jadi dia muncul dan bisa merasakan yang namanya takut dan senang, gitu ya Bu ya. Kemudian setelah lahir, oek itu ya Bu ya, muncul rasa yang namanya marah, yaitu tadi ketika marah, pengen yang namanya diberikan ASI, gitu ya Bu ya. Nah, keinginan memenuhi kebutuhan tersebut, nah semakin muncul, semakin kompleks ya Bu ya. Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, kan tapi muncul rasa marah ya Bu ya. Kalau, nah ini ya Bu ya. Nah, satu ya Bu ya.
3 bulan setelah lahir itu muncul yang namanya perilaku rasa marah itu. Kalau kebutuhannya itu tidak dipenuhi juga, gitu ya Bu ya, itu kebutuhan itu akan semakin kompleks dan perilakunya akan semakin di luar kendali. Nangisnya akan semakin kencang dan sebagainya. Jadi kita harus mengendalikan, gitu ya Bu ya. Nah, kita minta. Nah, naik lagi 6 bulan terbentuk lapisan tadi otak kedua, sekarang otak ketiga, ya Bu ya. Lapisan per lapisan itu ibu dengan sabar mengasuh itu membentuk itu, ya Bu ya. Jadi ketika membentuk lapisan otak pertama itu tadi muncul itu, kalau ibu mempermainkan itu, ini ya Bu ya. Nah, yang tadi ya Bu ya, kalau dari ini aja muncul rasa marah, ibu tidak bisa mengkondisikan untuk yang ininya, ya Bu ya, pasti si anak ini, gitu Bu ya, si anak ini dalam emosi itu pasti akan agresinya sering naik turun ya Bu ya, sering naik turun, gitu ya Bu ya. Terus kemudian 6 bulan perasaan cemas, 6 bulan perasaan cemas. Nah, 9 bulan perilaku emosional secara kompleks, secara keseluruhan. Naik lagi 1 tahun, 1,5 tahun, atau yang namanya 2 tahun sampai 2,5 tahun, itu semakin kelihatan perilakunya dari luar. Nah, yang terlihat dari luar yang mana? Yang tadi 4 di awal tadi terlihat dari luar, gitu ya Bu ya. Kan muncul motif-motif perilaku yang dapat menimbulkan problem yang terlihat dari luar tadi, ya Bu ya. Nah, semakin tampak jelas kalau ada yang namanya miskomunikasi. Ini masalah orang tua juga. Miskomunikasi ini penyampaian pesan yang diterima oleh anak menjadi pesan, menjadi kesan yang berbeda dan menjadi aksi yang berbeda. Contohnya tadi, nah jangan lari-larian, gitu ya Bu ya. Tetapi di situnya kita harus menyadari bahwa pemahaman, konsentrasi dan fokus anak pada usia berkembang itu sangat sedikit sekali. Kira-kira berapa persen? Berapa persen? Dari 100% berapa persen pemahaman konsentrasi yang dimiliki oleh anak usia berkembang? Berapa persen kira-kira? Berapa? 20, 60, 70 gitu ya. Nah, perlu ibu ketahui untuk fokus konsentrasi yang dimiliki anak usia berkembang itu enggak banyak Bu, hanya 28, sekian persen. Dikit banget ya Bu ya. Jadi kalau ibu mengharapkan anak ini taat dan patuh aturan seperti anak kelas 3 SD, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Maunya kan gitu kan? Iya. Maunya gitu ya Bu ya. Maunya begitu. Pasti orang tua pengennya anak ini paham, diberikan instruksi perintah paham. Tapi orang tua tidak menyadari bahwa pemahaman anak ini sedikit banget. Jadi kalau misalnya kita pengen anak kita memahami seperti anak kelas 3 SD, kira-kira maksain nggak? Maksain. Itu harus kita pahami dulu Bu. Nah ini loh Bu pentingnya edukasi. Kalau kita udah tahu, ya wajar kalau anak usia segitu nggak paham instruksi 100%. Jadi ya, pasti ketika diberikan instruksi itu paling yang didengar belakangnya aja, atau misalkan nggak didengar sama sekali, atau bahkan miskomunikasi. Ya itu adalah penyampaian pesan yang nggak kena ke anak. Contohnya, misalkan ibu ketika memberikan instruksi, anaknya lagi apa? Nah, cepat pakai sepatu. Ibu lagi melakukan kegiatan rumah tangga, gitu ya Bu ya. Noleh, anaknya pakai sepatu nggak? Enggak. Marah? Marah besar. Nyamperin diapain ibu? Gini deh, saya tanya deh Bu. Ibu saya cubit mau nggak? Nggak mau. Cubitan saya pelan kok Bu. Tapi sakit tuh. Pelan tapi otot sini keluar gitu Bu. Mau nggak Bu? Enggak. Nggak mau. Wah, ini ya Bu ya. Nah ini ya Bu ya. Instruksinya tadi arahnya kemana? Perintahnya yang ibu sampaikan arahnya kemana? Misalkan ibu lagi nyiapin bekal dia, berarti lagi ngambil nasi. Nah cepat pakai sepatu, arahnya kemana? Perintah itu. Perintah, nah cepat pakai sepatu. Perintahnya itu lihat ke anak atau lihat ke nasi yang ibu ambilin? Ke anaknya. Ibu noleh ke sana, anaknya belum pakai sepatu. Nah, ya Bu ya. Kira-kira nyampe enggak itu? Enggak. Nggak nyampe. Ini sekaligus menjawab pertanyaan ibu tadi yang ibu Ping ya Bu ya. Siapa Bu? Maaf namanya Bu siapa? Oh tak. Oh sama ibu ya. Oh iya sekaligus menjawab
Mama Oka ya Bu ya. Nah di sini sekaligus menjawab pertanyaan itu tadi, kalau ketika instruksi itu mau kena ya Bu ya, instruksi itu mau kena, kita ketika mengasuh anak usia dini ininya itu dibatasi aja Bu. Karena semakin itu bicara banyak hal gitu ya, apalagi dengan marah, dengan temperamen atau misalnya dengan nada tinggi gitu ya Bu ya, yang ada anaknya ini makin baal. Dibilangin kok nggak ada takut-takutnya gitu ya Bu ya, kok beda sama orang yang jarang ngomong, misalkan contohnya ayahnya gitu ya Bu ya, kok bisa takut gitu ya Bu ya. Karena apa? Terbiasa. Ibu membiasakan seperti itu sehingga menjadi baal. Kasarnya obat itu ibu minum obat itu udah nggak ngaruh gitu ya Bu ya, tetap aja batuk terus gitu ya, baal gitu ya Bu ya, udah kebal gitu ya Bu ya. Nah pertanyaannya lagi dari itu berarti kan kita mendalami juga. Nah Pak, lah kalau misalkan udah baal seperti itu apa yang harus saya lakukan? Muncul pertanyaan lagi tuh Bu. Nah itu ya Bu ya, nanti itu bisa diperpanjang lagi. Nah itu ya Bu ya, sebaiknya ketika miskomunikasi itu dihindari sehingga komunikasi dari dua ini antara orang tua dan anak ini bisa berlangsung dengan baik. Kalau instruksinya kena, ya itu anak itu pasti akan paham. Bisa dipahami ya Bu ya? Ya. Kondisi inilah yang disebut oleh Svenlinor disebut dengan kesulitan alami. Tadi kan nggak sadar ya Bu. Ibu melakukan tindakan ini, anaknya juga natural melakukan perilaku seperti itu karena respon dari kepengasuhan ini. Sehingga Svenlinor menyebutkan dengan yang namanya kesulitan alamiah. Alami itu kan nggak sadar ya Bu ya. Titik sadar manusia itu dikit banget Bu. Kalau dari 100% itu hanya 25%. Ketika yang aslinya muncul ketika ya emosi. Nah itu Bu. Nah, hubungan orang dewasa ini sangat vertikal, ya Bu, karena hubungan orang dewasa ini sangat vertikal. Vertikal itu gini, orang tua dari orang tua ke anak kan gini ya Bu ya. Tapi kalau di luar negeri horizontal, umur 17 tahun aja udah kayak teman, gitu ya Bu ya. Tapi di Indonesia itu vertikal tuh. Sampai usia 35 tahun aja masih ditanyain, diteleponin. Misalnya ibu punya anak, ditanya sama neneknya, gitu ya Bu ya. Ditanya sama neneknya. Nah, si Doni lagi ngapain gitu mah? Lah kamu udah makan belum? Lagi apa? Masih ada yang kayak gitu. Padahal usia 35 tahun atau sebaliknya. Mama lagi apa? Nah kayak gitu. Mah lagi apa tuh mah video call gitu ya? Masih kayak gitu. Karena sangat vertikal. Nah ini hubungan vertikal ini sebenarnya merugikan humannya sendiri tuh. Sehingga apa? Si anak ini susah lepas dari orang tua pun juga nggak tega lepas ini. Makanya kenapa Bu, mohon maaf ya Bu ya, ini sedikit saya bergeser. Makanya kenapa untuk yang ini ketika salah satunya kehilangan itu akan sangat kehilangan banget, lukanya akan dalam. Contohnya apa? Ketika meninggal ya Bu ya, misalkan meninggal kalau nggak anaknya orang tua gitu ya Bu ya, pasti akan sangat kehilangan sekali. Dan itu move on-nya ada yang sebentar itu beda dengan orang luar negeri ya Bu ya. Kalau sebentarnya di sini tuh bisa 1 tahun sampai 1000-an ya Bu ya. Kalau di Jawa ya Bu ya 1000 hari. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa ngomong, kira-kira butuh berapa tahun? 2 tahun cukup nggak? Bahkan ada yang sampai sekarang itu masih bilang gini, masih bilang apa? Beda kalau misalkan aku lagi kayak gini, kalau masih ada mama ada yang nolong aku. Nah itu masih belum bisa dipahami. Kita balik lagi ke sini Bu ya. Dalam mengatasi kebingungan alamiah orang dewasa, dalam mengatasi kebingungan alamiah orang dewasa sering melakukan yang namanya manifestasi dalam bentuk manipulasi demi kepentingan pemanipulasinya, ya Bu ya. Jadi memanipulasi keadaan, memanipulasi tingkah laku dan pola asuh ini demi kepentingan orang tua, ya Bu ya. Sehingga terkadang ini dilakukan tapi orang tua tidak menyadari kalau dirinya itu telah salah dalam melakukan pola asuh. Itu ya Bu ya, itu fakta ya. Dengan adanya manipulasi mengakibatkan yang namanya penderitaan atau pain. Nah, penderitaan ini dialami oleh si anak. Berarti kalau si anak ini mengalami penderitaan atau mempunyai penderitaan dari yang namanya pengasuhan ini, berarti orang tua ini pernah diasuh nggak? Pernah nggak? Pernah diasuh. Nah, kalau ini pernah diasuh berarti dia pernah mengalami berbagai hal asuhan nggak? Pernah. Contohnya tadi
Ibu, misalkan ibu pernah dicubit bagian mananya sampai sekarang masih ingat? Masih ingat. Masih ingat? Masih ingat. Sakit? Sakit banget. Kok ingat ya Bu ya? Tapi ibu nyubit ke anaknya? Iya. Fakta ya Bu ya. Ibu dulu dicubit, sekarang ibu nyubit anaknya. Anak ibu ini pernah dicubit sama ibu, nanti dia punya cucu atau misalnya cucu ibu, gitu ya Bu ya, pasti akan dicubit. Sama. Nah itu yang namanya nikah keluarga itu nggak akan putus kalau kembali lagi dari yang namanya role model kepengasuhan ini tidak dirubah. Bahkan satu keluarga ini ada nggak Pak yang temperamen semua? Ada Bu. Saya itu pernah Bu, saya dimarahin satu keluarga. Pernah Bu saya datang karena mau nyikotes anaknya yang usia kalau nggak salah itu usia 11 tahun, berarti SD ya Bu ya, SD. Saya dimarahin satu keluarga Bu. Tapi saya itu datang ke rumahnya. Di rumah itu saya itu awalnya dimarahin sampai jam 10 malam Bu saya Bu di sana. Akhir-akhirnya satu keluarga itu nangis semua. Karena konseling sama saya. Pulang-pulang saya itu mau dikasih amplop isinya 1 juta, saya nggak mau Bu. Wah, Bapak ngambek ya gitu. Saya nggak ngambek Bu, gitu Bu. Karena ilmu itu saya amanahkan untuk membantu ibu. Besok-besoknya udah beda Bu. Kepala sekolah laporan ke saya, Pak itu kemarin diapain sih Pak? Kok diapain sih Pak? Kok nggak pernah nuntut ke anak saya lagi? Awalnya kan pengen cepat belajar baca. Bu, saya nggak mau tahu Bu. Nah, sampaikan ke ibu kepala sekolah seperti itu. Saya nggak mau tahu Bu. Itu kan ancaman Bu. Ya, kembali lagi. Nah, pen ini sulit untuk dihilangkan. Pen ini sulit untuk dihilangkan. Hati-hati ya. Dalam memberikan penderitaan ke orang lain pun itu juga sulit untuk dihilangkan. Loh, Pak Okto kok bisa bilang gitu? Itu fakta. Karena kenapa? Sampai usia segini aja, ini bukti bahwa ibu usianya ada yang beda-beda ya Bu ya. Ada yang usianya 20-an, ada yang 30-an. Tapi kok 30 tahun ke belakang masih ingat gitu ya Bu ya. Berarti nggak lupa. Dan bahkan ketika ingat bagian mana yang sakitnya, itu emosinya akan naik dan menguasai fungsi kognitif ini. Ya Bu ya. Nah ini ya Bu ya, tadi ya Bu ya. Dengan adanya penderitaan, anak berusaha melepaskan penderitaan yang disebut dengan PDL, yaitu adalah kompensasinya. Dari yang namanya tadi, mencubit tadi, kira-kira dia akan menyakitin di bawahnya enggak? Iya. Ya jangan heran kalau adiknya juga dicubit. Gitu ya. Nah, usaha pengendali dimanifestasikan dalam bentuk kompensasi. Tadi ya barusan saya bahas ya Bu ya. Kompensasi sebuah reaksi menghindar mencari objek pengganti. Kalau misalkan anaknya dominasi, ya otomatis di sekolahnya akan mendominasi, menguasai gitu ya. Itu ya Bu ya. Karena terlalu besarnya penguasaan terhadap dia. Berarti apa? Di sininya pola aslinya bisa kita katakan diktator. Kayak gitu. Ya Bu ya. Setiap kompensasi akan mengeluarkan energi yang saya bilang tadi di awal ya Bu ya. Kalau habit tadi jadi positif bisa negatif. Nah kalau tersinergi jadi positif tambah baik. Misalkan habit baik adalah baca buku kayak gitu ya Bu ya. Nah absorpsi menjadi negatif terserap ya, jadinya apa? Aktif tidak karuan. Bahkan duduk aja bisa dihitung dengan jari 1, 2, 3 langsung berdiri. Apa harusnya begitu? Harusnya begitu nggak? Enggak. Harusnya begitu nggak? Enggak. 1, 2, 3 dia langsung berdiri, langsung muter kemana aja, bener? Enggak. Harusnya nggak gitu ya Bu ya? Ya. Nah ya Bu ya, energi potensi di ini ya Bu ya, ini ya Bu ya, berpengaruh terhadap perkembangan diri seseorang Bu ya. Kalau ini semua menjadi positif akan bagus. Kalau jadi negatif, ya pasti akan kebalikannya dari ini. Ya. Misalkan energi kemampuan fisik, kalau misalkan ya berpengaruh terhadap fisik seseorang. Kalau aktif, punya energi banyak, kalau diarahkan jadi bagus. Tapi kalau aktif tidak diarahkan dengan bagus, kontrol energinya juga tidak dikelola dengan baik, ya otomatis muter-muter tidak terkendali, tidak mau mendengar. Gitu ya. Nah, energi intelektual berpengaruh terhadap kecerdasan. Nah, ini akan dipengaruhi oleh yang namanya emosi. Karena emosi ini berpengaruh terhadap diri seseorang di dalam kehidupan sehari-hari itu sampai 84%.
Gede banget kan? 84% gede banget Bu, dari 100%. Gitu ya. Nah, oke Bu ya. Nah. Oh, ini. Keseluruhan energi ini berdampak pada metode kerja, misalnya kayak belajar, kayak kerja ini ya. Wah, mati ya Bu. Nah, di sini ya Bu ya, di bawahnya tadi pertanyaannya, ada pertanyaan di situ. Apakah anak putra putri atau putra putri ibu menderita dikarenakan gaya pengasuhan yang tidak ideal? Tapi sebelum ada pertanyaan itu, saya mau tanya dulu, ketika ibu mengasuh putra putrinya, sudah tepatkah pendekatan yang ibu lakukan? Belum. Sudah tepat belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Kenapa belum Bu? Anak ibu sendiri kan nggak ketuker kan? Enggak. Ketuker nggak? Enggak. Waktu di rumah sakit maksudnya gitu. Enggak kan? Enggak. Tapi kok bisa bilang belum ini Bu? Belum tepat Bu? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Sudah tahu dengan pasti pendekatan putra putri ibu masing-masing? Belum ya Bu ya? Loh, ada yang ragu. Kenapa Bu ada yang ragu? Ada yang anaknya TKB? Siapa anaknya TKB? 1, 2, 3 TKB? Berarti kalau TKB tahun kemarin pernah psikotes berarti? Dengan saya? Atau langsung TKB? Mau masuk SD? Ke SD. Yakin? Kalau sudah, ini ya Bu ya, ini perlu saya garis bawahi, ketika sudah masuk SD, bisa nggak dibalikin lagi ke TK? Nggak bisa. Ingat ya Bu ya, ingat ya Bu ya. Nah kalau sudah masuk SD nggak bisa balikin lagi ke TK, nggak bisa diretur Bu, ya Bu ya. Nah pendekatan ini penting banget. Sebelum saya bahas yang pertanyaan yang saya sampaikan tadi, pendekatan ini penting banget karena ini adalah kunci keberhasilan dalam praktisi pendidikan atau misalnya dalam metode pendidikan. Kalau kita udah tahu pendekatannya, berarti kita harus tahu yang namanya metodenya. Metode ini sangat bagus sekali untuk menunjang keberhasilan belajar anak. Metode yang pas untuk si anak tipe ini dan tipe ini. Berarti tipe ini berdasarkan apa? EQ. EQ kan satu sama lain beda-beda. Iya. Gitu ya. Berarti metodenya sama nggak? Beda. Tidak. Gitu ya, Bu ya. Berarti EQ itu harus diukur sehingga apa? Dalam memberikan pembelajaran, metode yang digunakan ini tidak melampaui batas atau over. Sehingga kalau over berdampak seperti apa Pak? Ya jelas sekali, ada yang stres atau bahkan penolakannya tinggi banget. Gitu ya. Stres anak usia dini sama orang dewasa beda loh. Orang dewasa mah kelihatan banget malah. Kalau anak usia dini nggak kelihatan. Orang dewasa mah kelihatan. Tepuk jidat atau apa gitu, baru kedua atau apa gitu, pusing, pokoknya ekspresi sebenarnya. Nah sebelum itu kita masuk lagi ya. Nah, apakah putra putri ibu menderita dan apakah perlu solusi? Nah, gitu ya Bu ya. Apakah perlu solusi? Jelas sekali semua orang pasti butuh solusi. Makanya di sini antara pihak sekolah dan pihak daerah bekerjasama gitu ya untuk yang namanya evaluasi. Kita perlu evaluasi untuk yang namanya mengetahui kebutuhan dari si anak ini ya Bu ya. Kita butuh tahu gitu ya Bu ya. Kita nggak hanya meraba-raba aja atau mengira-ngira aja gitu loh Bu. Kalau mengira-ngira aja, kira-kira ya Bu ya, kayak yang tadi masakan aja, tanpa kita baca buku dan panduan aja, itu masih ada melesetnya. Itu masakan. Tapi apakah anak ini bisa kita bilang coba-coba? Bisa. Anak ini bukan buat coba-coba. Kalau masakan gagal, kita beli lagi di warung kelontong. Banyak enggak, kalau nggak ada, ibu langsung kecaringin ke pusatnya, gitu ya. Tapi kalau anak psikologis anak pecah, hati pecah, fungsi kognitif tidak tersalurkan dengan baik meskipun naiknya tinggi, ibu beli di mana? Gak bisa dibeli. Beli di mana Bu? Kalau hati anak pecah dulu deh. Gak bisa dibeli. Kalau gelas pecah kan banyak, beli di warung situ aja Gak banyak. bisa dibeli. Tapi kalau hati pecah beli di mana? Gak bisa dibeli. Gak bisa dibeli. Nah, berarti kalau nggak bisa dibeli harus diperbaiki tadi. Iya. Bisa memperbaiki? Bisa. Butuh waktu berapa lama? Ya. Kok gimana kondisi? Contohnya? Gak apa-apa.
kita ngira-ngira aja Bu ya, jangan nggak apa-apa. Yang misal yang cerai karena KDRT, nanti dia untuk memulai kembali kan Itu contoh ya Bu ya, sama kayak anak KDRT atau bahkan sampai kita bicara kemungkinan terburuknya adalah perceraian gitu ya Bu ya. Iya, orang tuanya. Sampai gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira saat karena perceraian itu ya Bu ya, ketika mengobati itu butuh waktu yang enggak sebentar atau berarti itu Bu? ya. Betul 2 lah. tahun cukup? Kurang. Kurang ya Bu ya? Kurang. 2 tahun kurang? Kurang. Berarti 1 tahun lebih dikit udah cukup untuk memperbaiki atau merecovery yang namanya psikologis yang hancur itu. Benar? Kurang lah. Lebih lama lagi. Lebih maksudnya lama-lama kurang lagi. banyak. Iya, kurang banyak. Berarti saya tambahin lagi 5 tahun. Kurang lagi. Balik lagi sih gimana Tergantung anaknya aja. Nah, kita bicaranya yang 5 tahun ini sudah mendapatkan intervensi atau sering konseling. mungkin 5 tahun berarti cukup nggak? cukup Berarti sudah mendapat bantuan ya Bu ya? ya Nah, bisa 5 jadi. tahun cukup? cukup kayaknya Cukup lah. Cukup. Cukup ya, lah. kan nanti dievaluasi Ya, dievaluasi ya Bu ya. Tapi yang apa namanya yang membuat perubahan apa? Pada diri Diri anaknya. sendiri toh? diri Pada sendiri diri. Berarti kembali lagi tuh Bu. ya Kembali lagi. Oh iya. Apalagi kasusnya sangat klinis sekali sampai korban perceraian. Tidak Bu ya. Nah, korban perceraian ini harus apa namanya harus ditangani dengan serius. 100% bahkan saya bisa bilang 100% lebih harus ditangani dengan serius. Karena kasusnya kasus ini akan berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan emosional anak. Sangat, saya bilang, gitu ya. Nah, kalau untuk yang namanya recovery atau memperbaiki yang namanya, misalkan contohnya tadi ibu misalkan sering melakukan tindakan misalkan kayak nyubit atau bahkan nggak usah kontak fisik lah, bohong ke anak, ya Bu ya. Kalau gini aja, ibu dibohongi sama misalnya ibu punya tetangga pinjam 50, 5.000, 10.000, besok dibalikin ternyata enggak, percaya nggak lama-lama? Enggak. Besok dipinjemin lagi nggak? Enggak. Nggak, kenapa? Karena enggak percaya. Karena udah bohong, Iya. karena nggak bayar gitu Iya. ya. Berarti intinya apa? Ya Bu ya, karena bohong intinya Bu ya, ingkar janji dan sebagainya gitu ya Bu ya. Sama ya Bu ya. Sama. Di situnya ibu sudah mempunyai yang namanya penderitaan akibat yang namanya itu tadi. Sehingga sulit percaya lagi sama orang. Apalagi dulu ada yang pernah dan waktu SMA pacaran pernah dibohongin, Pernah. Sangat. Bukan pacar aja, suami juga berbohong. pernah dibohongin, misalkan pernah malam minggu harusnya ini ngedate ya Bu ya. Ngedate yang dulu itu tahun 2007-an Bu, bahasanya ngedate, ayo Ngedate. gitu ya Bu ya. Bahasanya ngedate, yuk ngedate yuk gitu. Kita ngedate di mana gitu ya Bu ya. Nah, tapi ternyata dia katanya ini motor mogok, ternyata sama tetangganya gitu ya Bu ya. Sama selingkuhan. Sama bukan selingkuh Bu, tetangganya laki-laki Bu ini Bu. Wah, kalau selingkuh saya nggak bilang ya Bu ya. Nah, dia main gitu ya Bu ya, ternyata malah mancing di waduk gitu ya Bu ya. Nah, dari bohong gitu ya Bu ya. Dari itu aja gitu Bu ya, si perempuan ini pasti memiliki yang namanya traumatik, belum yang namanya selingkuh atau yang lain-lain. Makanya di agama itu sebenarnya udah nyelamatin ya Bu ya, nggak boleh yang namanya itu sebenarnya benar-benar nyelamatin kita. Atas apa rusaknya psikologis kita, gitu ya. Allah itu udah melindungi kok Bu, sebenarnya Bu, ya Bu ya. Nah, kita balik lagi ya Bu ya. Berarti dari yang namanya itu recovery-nya lama, tidak bisa ditentukan dengan waktu. Bahkan karena kejadian waktu SMA itu sampai sekarang ada juga yang seorang istri nggak bisa percaya sama suaminya. Pulang telat dikit aja diteleponin sampai HP-nya panas gitu ya Bu ya. Iya. Padahal itu tuh jalan Kopo tahu ya Bu ya, kan macet Bu itu Bu ya Bu ya. Gitu ya, Bu ya. Nah itu ya Bu, harus kita pahami dulu ya Bu ya, bahwa recovery psikologis ini lama dan ketika kita memberikan pola asuh sebaiknya kita hati-hati ya Bu ya, hati-hati dalam memberikan pola asuh karena akan menimbulkan dampak terburuknya adalah pain atau penderitaan gitu ya Bu ya. Nah baik ya Bu ya, itu beberapa materi ya Bu ya. Kita sambung lagi dengan ya tadi kerjasama tadi antara orang pihak sekolah dan gereja akan melaksanakan yang namanya evaluasi perkembangan psikologi ya Bu ya. Yang sudah dapat psikotes itu tinggal melanjutin
tinggal ini ya Bu ya, membuat compare ya Bu ya, antara perkembangan sebelumnya dan sekarang itu ada progresnya atau enggak, yang kemarin itu diterapkan atau enggak. Sedangkan usaha itu nggak membohongi hasil loh, gitu ya Bu ya, jelas itu janji Allah ya Bu ya. Nah baik ya Bu ya, sebelum saya lanjutkan ke mekanisme fasilitator, saya memberikan 5 pertanyaan, ya 6 pertanyaan bagi para orang tua ya ini saya. Silakan. Ada yang mau bertanya dulu mengenai teori atau dari sel ini? Boleh? Ada yang mau bertanya? Boleh tanya dulu nggak apa-apa? Ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Jangan takut Bu, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Takut kenapa? Takut kalau salah? Kalau Kan bukan misal itu. anak umur 3, 4, 5 tahun disuruh belajar di rumah tapi nggak mau dibiarin aja tuh gimana? Belajar apa Bu contohnya? Oh, belajar membaca. Ya kayak belajar membaca, gitu, belajar ABCD 1, 2, 3 tapi nggak mau anak dibiarin aja. Kata apa misal kata ini biarin aja nanti stres tapi kata misalnya papanya harus belajar dari dini jadi kayak ini jadi bingung. Baik ya Bu ya, terima kasih pertanyaannya ya Bu ya. Ibu bingung gitu. Nah mungkin dari pihak sekolah udah memberikan saran ya Bu ya gitu Pak. Udah sesuai fasenya aja gitu ya Bu ya. Tapi dari ayahnya memberikan tuntutan seperti yang Ibu gambarkan ya Bu ya. Nah yang saya sampaikan barusan di sini tadi ya Bu ya, itu adalah originalnya dan contoh itu saya ambil dari kasus yang sudah orang lain alami, dan kasus ini banyak sekali yang mereka alami gitu ya Bu ya, sehingga ibu tidak mengalami itu. Jadi kalau misalkan ini yang benarnya, saya bilang ini yang benarnya dan ini berdasarkan teori, berarti ibu tidak usah mengalami kegagalan. Ya sebaiknya sesuai fase Bu, sesuai fase. Kalau misalnya harus baca, tulis, berhitung kayak gitu, itu nanti Bu, 1 tambah 1 dan sebagainya itu nanti. Santai Pak, kapan waktunya? Ada toleransinya Bu. Ada yang mau masuk SD, toleransinya adalah 2 atau 3 bulan sebelum masuk SD. Itu ya Bu ya, 2 atau 3 bulan, tapi itu hanya dasar aja, dasar ya Bu ya, bisa membaca 2 kata gitu ya Bu ya. Terus berhitung 1 sampai 5 gitu ya Bu ya. Berhitung 1 sampai 5 maksudnya penambahan 1 sampai 5. Misalnya 1 tambah 2 3, tidak lebih dari hasilnya 5. Itu ya Bu ya. Itu toleransinya di situ ada Bu. Tapi kalau dari dari yang namanya playgroup TKA TKB ini harusnya berjalan dengan baik ya Bu ya. Fase ini harusnya maksimal dulu. Ketika sudah maksimal, ibu 3 bulannya ngajarin cuma calistung itu gampang banget. Gampang banget. Itu gak akan susah. Ya Bu ya. Fokus, konsentrasi bagus, semuanya bagus, itu cepat Bu ngajarinnya Bu. Serain aja kalau 3 bulan itu ke praktisi pendidikannya, minta tolong ke pihak sekolah atau Bu Eda juga bisa Bu. 3 bulan aja cukup. Catatannya, fasenya tuntas dengan baik. Gitu ya Bu ya. Jadi originalnya itu originalnya sesuai fasenya aja, cuma kembali lagi ke orang tua. Kalau mau diberikan pembelajaran pada usia 4-5 tahun belajar formal, ya resiko ditanggung penumpang. Jadi nggak mau Ya iya toh Bu, sekarang orang dia hasilnya bermain Bu, gitu Bu. Gitu Bu. Sekarang harusnya dia tuh menikmati ya Bu ya, menikmati fase-fase dia itu untuk bermain sana sini gitu ya Bu ya. Nah, tapi yang lain bermain kok ini belajar. Ketika dia naik pada usia formal, nah kelas 3, kelas 4 siap diberikan beban 100%, yang lainnya itu belajar, dia akan main. Bisa dipahami ya Bu ya. Jadi itu originalnya, tapi saya kembali lagi ke ibu sebagai orang tua gitu. Ya sebenarnya. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa dulu ini Bu? Siapa dulu? kalau soal Iya, boleh. Pak, Kenapa Bu? kalau langsung misalkan yang ngasih tuh saya sama neneknya. Nah kalau saya tuh nyuruh si anak buat mandiri, sedangkan kalau neneknya dibantu banget. Jadi Iya sama kayak si Gracie ya. nanti dibantu sepatu sendiri. Ketika si neneknya lagi jadi nggak mau jadi apa-apa harus Sama kakeknya, neneknya. sama neneknya dibantuin. Pulang lagi ke rumah itu minta bantuin lagi padahal udah bisa sebelumnya waktu sama saya gitu.
gitu ya, waktu pekan gitu ya Bu ya. Nginep apa enggak? Nah gini ya Bu ya, ini yang dikeluhkan ini sama yang dikeluhkan oleh istri saya. Sama Bu, gitu Bu. Nah tapi di sini ya Bu ya, boleh kita memberikan pembelajaran disiplin sejak dini ya Bu ya, tetapi pembelajaran disiplin ini tidak 100% ya Bu ya, hanya konsep saja Bu, itu yang harus kita pahami dulu Bu. Konsep sama seperti anak TK ini, sekolah ini konsep disiplin ini konsep, baru konsep semua gitu Bu ya, baru konsep semua akan semakin menguat di fase berikutnya gitu ya Bu ya. Nah terus itu yang pertama harus kita pahami dulu. Yang kedua adalah kan saya tadi bilang ini kan problemnya sama dengan istri saya Bu ya. Nah saya tanya gitu Bu. Nah kira-kira anak itu mau berat nggak mendapatkan seperti apa yang digambarkan oleh ibu tadi, misalkan ya tadi dipakein gitu, senang nggak anaknya? Senang. Kira-kira dia berhak nggak mendapatkan kasih sayang dari si nenek itu? Berhak ya Bu ya. Nah saya mau tanya dulu, ibu itu orang tuanya atau mertua? Mertua. Ibu tanya ke suami ibu. Orang tua Ya, juga berarti orang gitu tuanya sama suami si ibu Grace. dong. Iya, Bu. Dia manja Tanya banget. dulu sama apa namanya ayah, itu apa namanya si mama itu sayang nggak sih? Kayak gitu. Tabungan sama jajan bawa. Lah iya begini Bu, apa namanya, berarti kembali lagi ke teori yang tadi toh, berarti itu bener toh, gitu ya. Teori yang tadi apa gitu ya Bu ya. Ketika pada anak pertama itu seperti pernyataan tadi ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi praktek dan sebagainya tadi ya Bu ya. Ketika mempunyai cucu itu mengulang kembali kesalahan. Ya. Iya Bu. Nah, padahal suami dulu nggak gitu. Enggak. Ya, itu namanya mengulang kembali kesalahan. Ya maaf, tidak mau mengulang kembali kesalahan yang dulunya itu mungkin overproteksi. Karena nanti dampaknya seperti apa? Itu pasti ada di benak mertua atau para orang tua, ibu atau misalkan nenek dari anak ibu itu pasti ada di benak itu. Itu saya harapkan di situ ada toleransi dari ibu. Dan izinkan anak itu untuk mendapatkan apa kebahagiaan, karena bicaranya itu adalah seminggu sekali dulu. Tapi berlebihan Terus kalau juga. biasanya sama bapaknya? Sebentar Bu, ini saya mau ngomong dulu. Bukan, kalau itu kan sama mertua. Iya. Itu seminggu sekali. Kalau sama bapaknya kan tiap hari. Iya, sebentar Bu, ini saya belum selesai ngomong. Bentar Bu. Jadi ya, nah diizinkan dulu. Dia mendapatkan hal seperti itu ya Bu ya. Bapak Ini Ibu saya kan orang seminggu sekali tuanya, ya, Bu, ya. saya kakeknya Seminggu sendiri. sekali ketemu dengan nenek gitu ya Bu ya. Sedangkan ibu tahu bahwa ketika bareng lagi dan diajak sama ibu pulang gitu ya Bu ya, kira-kira dia akan ikut aturan ibu lagi nggak? Enggak. 1-2 hari ya. Enggak. Ya. 1-2 hari berarti kita tahu bahwa di situ ibu ketika mengasuh ibu sudah membentuk aturan berupa konsep tadi. Gitu. Kalau misalkan yang namanya 1-2 hari itu adalah transisi dari yang namanya ibu nganterin ke sana, itu berarti transisi menuju ke pengasuhan nenek. Kemudian balik lagi ke ibu, transisi menuju ke pengasuhan ibu kembali. Itu harus ada toleransi. Kita dalam mengasuh juga nggak boleh kaku. Ya Bu ya, untuk anak usia berkembang harus fleksibel. Kalau ibu guru di sekolah juga nggak fleksibel, stres Bu, gitu Bu. Ngasuh anak yang segini banyaknya, 1 banding berapa Bu satu kelasnya? 15, bayangin coba Bu. Maaf. Kalau nggak fleksibel, pusing Bu. Nah, ibu nggak fleksibel aja, pusing sendiri. Nah, ini gunanya apa? Untuk memperingan beban kita juga, beban psikologis ya Bu ya, bukan beban kita mengasuh dia ya, beda ya ceritanya Bu ya. Agar apa? Kita bisa mengontrol emosi lebih baik, gitu loh Bu. Kita lebih fleksibel, gitu ya Bu ya. Asalkan apa? Ini apakah melenceng dari norma kebenaran apa enggak? Tergantung norma yang dipakai apa, norma budaya, adat, atau misalnya hukum, sosial atau yang lain, gitu ya Bu ya. Itu harus ada toleransi, semua adat aja ada toleransinya Bu, gitu ya Bu ya, gitu. Nah itu harus Gimana dipikirkan sama kembali, orang tuaku? gitu ya Bu ya. Kalau Terus misalkan sama ibu punya terus. bisa melakukan tindakan Gimana yang lagi? terlalu frontal, misalkan kok kamu nggak bisa berani, nggak bisa dari nenek gini-gini ya Bu ya, yang ada malah memicu yang namanya pain baru, penderitaan baru. Setiap kali ke sana ibu ambil lagi, itu akan memicu pain baru, penderitaan baru. Bisa dipahami ya Bu ya. Nah nanti silakan dipertimbangkan. Ini hanya gambaran dari pertanyaan ibu ya Bu ya. Cuman
sampai sejauh mana sih destruksi atau destruction kerusakan psikologi ini apa namanya ini Bu ya, tergambar gitu ya Bu ya. Karena kita evaluasi. Bisa dipahami ya Bu ya? Agar ibu nyaman Bu, nggak nanti biar nggak stres sendiri Bu, nanti kita pusing sendiri gitu loh Bu. Ibu silakan, dan tadi gimana ayahnya tadi gimana Bu? Ya, itu masalahnya sama, tapi kan ya masalahnya sama, tapi tidak ada kekompakan antara istri dan suami. Misalkan saya, Ini suami istri. ya kalau saya berbuat tegas sama seperti ini, terus akhirnya bapaknya seperti ibunya tadi, karena rasa kasar nanti kasihan nangis kasih aja. Kalau saya bilang kan nggak boleh. Nah itu kan ketemunya tiap hari sama bapaknya, berarti setiap hari diperlakukan seperti itu. Terus itu gimana? Baik ya Bu ya. Nah ini kalau misalnya tadi kan mertua, kalau ini beda cerita Bu. Juga kalau tidak sama ya Bu ya. Nah kalau misalkan bisa opsinya dua ya Bu ya. Opsinya dua. Yang pertama adalah ingin yang namanya kompensasi dari masa lampau. Ya Bu ya. Misalkan ada kasusnya begini Bu. Ini contoh kasus aja Bu. Dulu itu si ayah ini ya Bu ya. Si ayah ini apa namanya hidup dengan orang tua sehingga salah satu orang tua itu meninggal. Posisinya adalah ibunya. Kemudian si ayah ini menikah lagi dengan si ibu baru atau ibu tiri Bu ya. Kemudian si ibu tiri memperlakukan si ayah ini yang sekarang punya anak ini, menceritakan dia kalau dulu diperlakukan sebagai macam seperti ini. Ya. Kemudian dia memiliki istri dan dia memiliki anak. Dia mengasuh anak ini hampir sama, memanjakan.